tanya ini pertanyaan yang sangat berkualitas tinggi, Pak. Tanpa ada nama, tanpa ada foto, tiba-tiba kita tanya, gitu ya, siapa pemimpin Anda yang layak? Sehingga ini persepsi spontan responden terkonfirmasi dari latar belakang tadi. Ini ada Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, itu angkanya sama, yaitu di 13,98%. Kemudian baru Anies Baswedan ini 10,41%. Kemudian ada Jokowi 6,26%. Kemudian ada Sandiaga Uno 3,41% dan AHY 2,93%. Yang lainnya mendapatkan angka di bawah 3%. Hasil survei Indopol memprediksi jika Prabowo Subianto akan menang mutlak apabila berpasangan dengan Anies atau Ganjar di 2024. Namun hal tersebut kemungkinan bakal terjadi jika PDIP dan Gerindra pecah. Karena elektabilitas partai saat ini yang berada di posisi teratas, yaitu pertama PDIP dan kedua Gerindra. Dilansir dari terkini.id Jakarta, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diprediksi akan memenangkan pertarungan politik jika Pilpres 2024 berpasangan dengan dua tokoh ini. Dua tokoh yang dimaksud yaitu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, atau Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Merujuk pada hasil survei nasional lembaga survei Indopol bertajuk Kinerja Pemerintah dan Dinamika Politik Elektoral Menjelang Pemilu 2024. Dengan melibatkan 1.230 responden yang dilakukan pengambilan sampel pada 19 hingga 27 November 2021. Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto menjelaskan jika pihaknya telah melakukan beberapa simulasi pasangan pemimpin 2024 yang berpotensi terpilih jika dipertarungkan. Untuk simulasi dua pasangan atau head to head, Ratno menyimpulkan bahwa jika koalisi PDIP Gerindra pecah, maka Prabowo menguat jika berpasangan dengan Anies atau Ganjar. Jika koalisi PDIP Gerindra pecah, maka Prabowo Subianto akan menguat jika berpasangan dengan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan, kata Ratno pada Minggu malam 12 Desember 2021. Pada simulasi pertama, Prabowo Puan versus Airlangga Anies, hasilnya Prabowo Puan meraih 21,71%. Sedangkan Airlangga Anies memperoleh 15,61% dengan 62,68% tidak tahu atau tidak menjawab. Selanjutnya, simulasi kedua yaitu Prabowo Puan versus Airlangga Ganjar, hasilnya Prabowo Puan memperoleh 21,14%, sedangkan Airlangga Ganjar memperoleh 17,72% dengan 61,14% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Kemudian simulasi ketiga yaitu Prabowo Puan versus Anies Airlangga, hasilnya Prabowo Puan memperoleh 20,41%, sedangkan Anies Airlangga memperoleh 20,89% dengan 58,7% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Lalu simulasi keempat yaitu Prabowo Puan versus Muhaimin Iskandar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Prabowo Puan memperoleh 24,63%, sedangkan Muhaimin AHY memperoleh 11,14% dengan 64,23% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Selanjutnya, simulasi kelima yaitu Prabowo Puan versus AHY Salim Segaf Al-Jufri, hasilnya Prabowo Puan memperoleh 23,82%. Sedangkan AHY Salim Segaf memperoleh 10,73% dengan 65,45% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Simulasi keenam yaitu Prabowo Puan versus Anies AHY, hasilnya Prabowo Puan memperoleh 20,73%, sedangkan Anies AHY memperoleh 24,55% dengan 54,72% merespon tidak tahu atau tidak menjawab. Simulasi ketujuh yaitu Prabowo Ganjar versus Anies Airlangga. Hasilnya Prabowo Ganjar memperoleh 31,22%, sedangkan Anies Airlangga memperoleh 18,37% dengan 50,41% merespon tidak tahu atau tidak menjawab. Simulasi ke-8 yaitu Prabowo Anies versus Ganjar Airlangga. Hasilnya Prabowo Anies memperoleh 33,9%.
Sedangkan Ganjar Airlangga memperoleh 18,78% dengan 47,32% merespon tidak tahu atau tidak menjawab. Dari hasil survei tersebut, Ratno mengatakan bahwa pasangan Capres-Cawapres antara Prabowo Puan memiliki peluang selalu memenangkan pertempuran. Artinya, figur Puan memiliki peluang menjadi faktor penentu pasangan Prabowo dengan kekuatan suara PDIP yang solid. Kekuatan pasangan Prabowo Puan akan berimbang ketika melawan pasangan yang memposisikan Anies Baswedan sebagai RI1 atau Presiden. Ujar Ratno dikutip dari kantor berita politik RMUL. Selain itu, jika koalisi PDIP Gerindra pecah, maka hasilnya dengan asumsi Gerindra mengusung Prabowo Anies dan PDIP mengusung Ganjar Airlangga akan dimenangkan oleh pasangan Prabowo Anies. Survei ini diambil menggunakan metode random sampling dan terpilih acak dengan menggunakan Kiss Grid. Survei ini memiliki margin error kurang lebih 2,8% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sementara itu diberitakan secara terpisah oleh Merdeka.com, hasil survei Indopol menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai politik dengan tingkat keterpilihan tinggi. PDIP memiliki elektabilitas 15,04% dalam survei terbaru. Dinamika elektabilitas partai politik 2024 masih dipegang oleh PDIP sebagai peraih suara tertinggi. Tulis temuan survei nasional Indopol yang dirilis pada Senin 13 Desember lalu. Pada urutan kedua, Partai Gerindra memiliki elektabilitas sebesar 13,01%. Terpaut cukup jauh, di urutan ketiga ada Partai Golkar dengan elektabilitas 6,34%. Kemudian, Partai Demokrat menempati urutan keempat dengan elektabilitas sebesar 5,77%. PKB berada di belakangnya dengan angka 3,98%. Partai Nasdem berada di urutan ke-6 dengan elektabilitas 2,11%. Selanjutnya, PKS dan PAN memiliki elektabilitas yang sama yaitu 1,95%. Kemudian P3 dengan elektabilitas 1,30%. Posisi partai non-parlemen secara berurutan adalah Partai Perindo 0,73%, Partai Garuda 0,49%, PSI 0,41%, Partai Berkarya 0,33%, PBB 0,24%, PKPI 0,08%, Hanura 0%. Pemilih yang belum menentukan atau tidak menjawab masih banyak. Ada sebanyak 46,26%. Survei yang digelar pada 19 hingga 27 November 2021 ini dilakukan dengan cara tatap muka. Sampel diambil dengan metode multi-stage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.230 orang. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%.